Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi fikil asma'il husna wa min rifqihi subhanahu anna dinahu kullahu rifqun wa yusrun wa rahmah wa amara ibadahu birrifqi wa yu'tihim ala rifqi ma la yu'ti ala shiddah wa la yakunu fi syai'in min al-umuri illa zanahu wa man khurimahu khurimal khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatik. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Sulaimana fahimna. Qala al-musannif hafizahullah, berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razak hafizahullah menjelaskan tentang makna nama Allah Ar-Rafiq, Tuhan yang Maha Lembut. Wa min rifqihi subhanahu anna dinahu kullahu rifqun wa yusrun wa rahmah. Di antara bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya agamanya seluruhnya adalah agama yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kemudahan dan penuh dengan rahmat. Inilah Islam. Agama yang penuh dengan kelembutan, agama yang penuh dengan kemudahan dan agama yang penuh dengan rahmat. Wa amara ibadahu birrifqi, agama yang memerintahkan agar hamba-hamba Allah itu senantiasa lembut. Wa yu'tihim 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala syiddah, di mana agama ini memberikan kepada kaum mukminin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam bentuk kebaikan dengan sebab kelembutan yang tidak diberikan kepada orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan kekerasan. Wala yakunu fi syai'in minal umuri illa zanah, tidaklah kelembutan dalam segala urusan kecuali akan membuat indah urusan tersebut. Wa man hurimahu hurimal khair, barang siapa yang diharamkan memiliki sifat lembut, lemah lembut, maka sungguh dia telah diharamkan banyak daripada kebaikan. Kalau kita perhatikan agama Allah, semua syariatnya, perintahnya penuh dengan rahmat, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kemudahan. Subhanahu wa ta'ala. Ya, tak akan pernah habis berhenti kita membincangkan tentang mudahnya agama ini, lembutnya Allah, rahmatnya Allah dalam segala perintahnya dan dalam segala larangannya. Jalla wa ala. Ya, dalam perkara salat aja tampak kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana gerakan-gerakan salat semuanya gerakan yang indah. Ya, gerakan yang elok dilihat, melambangkan penghambaan yang tulus kepada hamba dalam gerakan salat saja. Bagaimana rukuknya, bagaimana i'tidalnya, bagaimana sujudnya, dan sujud tempat yang paling terindah dalam salat. Ya. Bagaimana syarat-syaratnya dipermudah oleh Allah, diperlembut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wudu Allah perintahkan hanya perkara-perkara yang di luar daripada pakaian, wajah, tangan, kaki. Ini tanda kelembutan Allah. Sekiranya wudhu kita harus mencuci rambut, alangkah menyulitkan. Maka dalam hal rambut Allah hanya suruh untuk diusap semata. Ya, ketika tak ada air, datang lagi kelembutan Allah, disuruh kita untuk bertayamum. Wa ma ja'ala 'alaikum fid duni min harajin. Tidak pernah ada dalam agama ini Allah ciptakan berat bagi makhluk. Ya, segala perintahnya penuh dengan kelembutan. Tak akan pernah habis diperbincangkan bagaimana lembutnya Allah, rahmatnya Allah dalam segala perintah dan larangannya untuk menjaga manusia, menjaga hamba. Naam. Walida yanbaghi ala kulli muslimin an yakuna rafiqan fi umurihi kulliha wa ahwalihi jami'iha ba'idan anil ajalati wat tasarru'i wa tahawwuri wal indifa' fa innal ajalata minasyaitan
ولا يبوء صاحبها إلا بالخيبة والخسران وكفى بالرفق نبلا وفضلا أنه حبيب للرحمن فهو سبحانه رفيق يحب الرفق. Mulidha, oleh karena itu yanbaghi ala kulli muslim an yakuna rafiqan fi umurihi. Hendaklah setiap muslim itu lemah lembut dalam segala perkaranya. Kulliha, dalam segala urusannya, seluruhnya. Wa ahwalihi jami'ah, dalam segala keadaannya. Ba'idan 'anil 'ajalah, hendaklah dia jauh dari sikap tergesa-gesa. Wat tasarru'i wat tahawwuri wal indifa'. Sikap terburu-buru, ya, sikap spontan, semuanya harus dipikirkan. Inilah namanya hikmah at-ta'anni. Sebelum berkata-kata dipikirkan, sebelum dia melakukan sesuatu dipikirkan. Fa innal ajalata minasyaitan, karena sifat tergesa-gesa itu daripada syaitan. Wala yabu'u sahibuha illa bil khaybati wal khusran. Tidaklah pemilik sikap tergesa-gesa ini kecuali akan kembali kepadanya dengan berbagai macam bentuk kerugian, kegagalan. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan kelembutan. Tak ada kesan tergesa-gesa. Semuanya indah. Padahal dia mampu menciptakan segala sesuatu dengan secepat yang diinginkan. Hanya mengatakan kun jadi semuanya. Tapi dia menciptakan segala sesuatu dengan kelembutan. Bagaimana ciptakan janin dengan kelembutan, sehingga ibu tak sadar dalam perutnya ada makhluk mungil pelan-pelan. Begitulah seterusnya. Wa kafa birrifqi nablan wa fadlan annahu habibun rahman. Cukuplah kelembutan itu benar-benar memiliki kemuliaan, keutamaan, ya, karena pelakunya akan menjadi kekasih bagi Allah Jalla wa'ala. Bahwa subhanahu rafiqun yuhibbur rifqa, dialah Allah Tuhan yang lembut, menyukai segala macam bentuk kelembutan. Naam. وقد جاءت السنة النبوية بالحث على الرفق في الأمور كلها ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزئ من شيء إلا شانه. Di dalam sunnah Nabi SAW ada anjuran untuk senantiasa lembut dalam segala urusan. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Tidaklah kelembutan dalam segala sesuatu kecuali akan membuat dia menjadi indah. Membuat sesuatu itu menjadi indah. Lembut dalam memerintah, lembut dalam melarang, ya, dalam segala sesuatu dan urusan. Kecuali akan membuat dia indah dalam pekerjaan dan seterusnya. Ya, wala yunza'u min syai'in illa sya'na. Tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan membuat sesuatu itu menjadi buruk. Ya. Keras dalam merintah, keras dalam melarang, kasar dalam berkata-kata, semuanya akan membuat rusak. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk berlemah lembut. Kata Allah kepada nabinya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Hanya karena rahmat Allah semata engkau mampu berlemah lembut terhadap mereka. Ini menunjukkan lemah lembut rahmat dari Allah. Yang diberikan kelemah lembutan berarti dia telah diberikan rahmat yang besar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau keras, kasar, ya, niscaya manusia akan lari daripadamu. Karena itulah kelembutan akan mengindahkan segala sesuatu. Naam. وفيه عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير. Dari Jarir dan Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang diharamkan kelembutan maka telah diharamkan banyak kebaikan.
وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من أؤتي حده من الرفق فقد أؤتي حده من خير الدنيا والآخرة وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. Dalam musnad Imam Ahmad dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, innahu man u'tiya hadzahu min ar-rifqi faqad u'tiya hadzahu min khairid dunya wal akhirah. Sesungguhnya barang siapa yang diberikan bagian dari sifat lemah lembut, maka sungguh telah diberikan baginya bagian daripada kebaikan dunia dan akhirat. Wa husnul khuluqi, dan perangai yang baik, budi pekerti yang mulia. Wa husnul jiwar, ya, kebaikan kepada tetangga, baik tetangga yang terdekat yang selalu bersama kita, istri kita, anak-anak, teman kerja, tetangga rumah, ya, berbuat baik kepada tetangga, yu'ammiranid diyar, perangai yang mulia serta berbuat baik kepada tetangga, dua-duanya akan memakmurkan negeri, memakmurkan kampung, kota, desa di mana kita berada, bahkan dunia. Wa yazidani fil a'mar, perangai yang baik, sikap yang baik terhadap tetangga, kedua-duanya akan menambah umur, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akan menambah umur. Bisa ditafsirkan dengan tafsir zahir, umurnya Allah akan panjangkan dengan sebab ini, atau dengan tafsir ma'nawi, Allah akan panjangkan umurnya dalam kebaikan sehingga umurnya penuh dengan keberkahan. Naam. Wa kana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam arfaqun nasi wa shawahidu rifqihi fi sunnatihi dhahiratun wa dalailu hilmihi wa anatihi fi siratihi wadihatun bal innahu daraba arwa'il amsilati fi بل إنه ضرب أروع الأمثلة في تحقيق الرفق والأنات في تعامله مع الناس ودعوته إلى دين الله ومعالجته لما قد يقع من أخطاء أو مخالفات. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرفق الناس. Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling lembut, ya, dan kelembutan beliau begitu banyak kita saksikan dalam sunnahnya yang begitu jelas, ya, dan tanda-tanda kelembutannya, kebijakannya tidak tergesa-gesa dalam kehidupan beliau, dalam sirah beliau sangat jelas sekali. Bahkan beliau telah memberikan sebaik-baik contoh dalam menerapkan sifat lembut, tak tergesa-gesa, hikmah di dalam bermuamalah kepada manusia, di dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Ya. Bagaimana Nabi SAW menterapi berbagai macam kekeliruan, penyimpangan dengan cara yang paling lembut. Naam. Wa min dhalikum ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Anas qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa'a Arabiyyun faqama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. Di antara bentuk kelembutan beliau apa yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Anas menceritakan tatkala kami sedang duduk di masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah seorang badui. Dia berdiri dan kencing di dalam masjid. Bayangkan, kencing di dalam masjid. Dia pergi ke sudut masjid dan dia kencing di sana. Maka berkatalah sahabat-sahabat Nabi, mah, berhenti, jangan lakukan. Ya. Sementara dia telah kencing, sedang dalam keadaan kencing. Qala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan la tuzrimuhu, jangan tahan kencingnya. Karena orang yang sedang kencing ditahan akan mendatangkan penyakit baginya. La tuzrimuhu, tinggalkan dia, wada'uhu, biarkan dia selesaikan kencingnya.
Orang sedang kencing ditahan, ya tak baik, akan berdampak buruk bagi kesehatan, bagi kebersihan. Jika ditahan sedang kencing, mungkin berceceran kencingnya kemana-mana. Harusnya satu tempat menjadi banyak tempat. Seharusnya bajunya tak terkena najis, bajunya kena najis. Ya, karena itulah Nabi mengatakan la tuzrimuhu da'u. Jangan kalian tahan dia sedang kencing, sudah keluar tuh, biarkan dia selesaikan, biarkan dia. Fataroku hatta bala, akhirnya dibiarkan dia sampai selesai kencing. Padahal kencing di masjid kemungkaran. Kalau dia tahu itu bisa membuat kekafiran. Ini pelecehan terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi karena dia tidak mengerti, karena Badawi, jauh daripada ilmu, ya, maka dia tak tahu, dikiranya sama saja, namanya sama-sama pasir. Ketika itu jangan bayangkan masjid Nabi seperti masjid kita, tidak. Masjid Nabi pasir, lantainya pasir, atapnya adalah ya daun-daun kurma yang ditimpakan satu sama lain, pilar-pilarnya adalah batang-batang kurma. Kalau panas masuk dari celah-celah daun tersebut cahaya, dan kalau hujan pun masuk hujan pula. Ya, jadi dia kencing di masjid, dia kencing di pasir, tapi di dalam area masjid, di sudut daripada masjid. Ya, maka Nabi mengatakan biarkan dia, la tuzrimuhu. Jangan ganggu dia dalam proses kencingnya, biar dia selesaikan. Karena tak ada guna, kecuali belum terjadi. Ini sudah terjadi. Fatarakuhu hatta bal. Maka mereka biarkan sampai laki-laki ini selesai kencingnya. Thumma inna Rasulullah SAW da'ahu faqalahu. Kemudian Rasulullah pun memanggilnya setelah selesai kencing dan berkata kepadanya dengan lembut, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul. Masjid ini enggak layak untuk perkara-perkara seperti yang kau lakukan. Dia enggak layak untuk tempat kencing, walal qadhar, tempat kotoran. Innama hiya lidzikrillah, ini tempat untuk berzikir kepada Allah, wassalati, tempat salat, wa qiraatil Quran, tempat baca Quran. Ya. Begitu terkesannya Badui ini dengan ya cara Nabi dalam memberikan ya pencerahan agama, nasihat. Dia tak tahu. Ya, maka dia berkata di hadapan Nabi SAW, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, dan jangan rahmati bersama kami siapapun di masjid ini. Maka Nabi pun tersenyum mendengar ucapan yang tak benar ini, tak pada tempatnya. Dia minta agar rahmat Allah hanya untuk mereka berdua. Kata Nabi, laqad tahajjarta wasi'an. Bagaimana kau sempitkan sesuatu yang luas? Rahmat Allah begitu luasannya untuk kita berdua. Subhanallah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Cuma untuk kita berdua, laqad tahajjarta wasi'an. Sungguh engkau telah memboking rahmat Allah hanya untuk kita berdua. Nabi tersenyum. Kemudian orang itu pun pergi. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana jika aku biarkan kalian memukuli dia, kasar kepadanya? Niscaya dia akan murtad kembali daripada Islam. Ya, inilah hikmahnya daripada kelembutan Nabi SAW, membuat orang cinta kepadanya, walaupun dilarang, tapi dengan cinta melarangnya. Dia pun menerimanya dengan cinta. Subhanallah. Betapa butuhnya kita sebagai pendidik, sebagai guru-guru, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai bapak, untuk menerapkan sifat lembut ini. Ya. Dan bukanlah perkara yang mustahil kalau kita ingin memperbaiki diri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bermujahadah, berjihad, memperbaiki dirinya, mengamalkan ketaatan, melakukan perintah-perintah kami, kan kami beri dia petunjuk. Ya. Hewan buas bisa berubah perangai, apalagi manusia yang bukan liar sebagaimana hewan buas. Ya, tentunya perlu pembiasaan, ya perlu waktu menata akhlak kita yang buruk. Akhlak itu bisa berubah.
Di antaranya dengan banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Naam. ورواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دعوه وهريكوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. Dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah, di antara lafaznya Nabi berkata kepada sahabat, da'uhu, biarkan dia, tinggalkan dia, wahariqu ala baulihi sajlan min ma, bawakan satu ember air, siram kencingnya. Kalau tak ada peristiwa ini, tak tahu sahabat bagaimana cara membersihkan najis kencing. Kencing itu harus dibersihkan, caranya dengan air. Ya, sajlan min ma. Taulah para sahabat tentang najisnya kencing. Wajib dihindari, wajib dijauhkan, wajib dibersihkan. Ya, udzanuban min ma, satu ember air atau satu gayung air. Fa innama bu'itstum muyassirin. Sesungguhnya kalian diutus Allah untuk mempermudah bagi manusia urusan-urusan mereka, muyassirina. Walam tub'atsu mu'assirin, bukan kalian dikirim Allah, diutus Allah kepada manusia untuk mempersulit urusan mereka. Subhanallah. Ini agama yang indah. Banyak orang-orang berusaha mempersulit segala macam urusan. Ya. Kenapa? Karena ingin manfaat duniawi. Kalau andai kata dia permudah, dia dapat sedikit. Maka dia bersulit. Kok tak dikasih uang pelicin tak selesai. Tak dikasih tak dapat hak-hak kita. Subhanallah. Dibuat bagaimana sesulit-sulitnya segala sesuatu. Di balik mereka, kalau kalian bisa mempersulit, mengapa dipermudah? Ya, diberikan wewenang, diberikan jabatan, dia persulit segala urusan. Ya. Maka orang yang persulit, Allah akan persulit dia. Itu kaidah dalam beragama. Orang yang berbuat ihsan, Allah berbuat ihsan kepadanya. Ya, orang memudahkan segala sesuatu, Allah mudahkan baginya. Seperti itu kaidah hidup. Ya. Naam. وربنا سبحانه رفيق يحب الرفق وديننا رفق ويسر كله ونبينا إمام أهل الرفق وقدوتهم وواجبنا أن نتحلى بالرفق في شأننا كله والله وحده الموفق لا شريك له. Maka Tuhan kita Allah, Tuhan yang begitu lembut, menyukai kelembutan. Agama kita agama yang lembut, yang mudah, semuanya mudah. Tak ada agama kita yang payah dalam segala bab. Dalam bab ibadah, dalam bab muamalah tak ada yang payah. Tidak dalam bab ibadah, bagaimana kita tidak dipersulit dalam bab pakaian. Silakan pakai apapun juga. Subhanallah, dipermudah. Ya, dalam segala bab, dalam pernikahan dipermudah. Semuanya mudah. Siapa yang persulit? Manusia saja. Kata Nabi kepada sahabatnya, iltamis walau khataman min hadidin. Cobalah kau cari untuk maharmu walaupun sebentuk cincin emas. Tak ada juga, pulang ke rumahnya dicari-cari. Kata dia, ya Rasulullah, wala khataman min hadid. Satu cincin besi pun aku tak punya. Kata Nabi, hal ma'aka syai'un minal Qur'an? Kau punya apa Al-Quran? Kata dia, ya. Faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengannya, dengan mahar Quran yang kau ajarkan kepadanya. Maharnya mengajarkan bacaan Quran. Tak ada payahnya, mudah. Siapa yang mempersulit? Manusia. Dalam sebagian suku tuh kalau kita menghantarkan sesuatu kepada pengantin wanita harus lengkap. Satu koper tuh semua ada baju, pakaian, ada jarum peniti, jarum pentol, korek telinga. Semuanya ada, gunting kuku. Ya, subhanallah. Dicek kurang, nggak jadi ini pernikahannya, lengkapi dulu. Manusia yang bersulit diri, buat acara, ya, mempersulit diri juga. Karena dia kata di dalam kemudahan nggak masalah, ini tak mudah, tapi malu dia nanti tampak ini tidak wah,
pinjam uang sana, pinjam uang sini, sewa hotel, macam-macam, sewa mobil mahal-mahal untuk mengantar. Ya, setelah selesai pernikahan tinggal pusing suami untuk membayar hutang-hutang. Seminggu udah berkelahi mereka, dituntut para debt collector, sebulan dah bubar. Ya, sulit, manusia yang bersulit. Ya, untuk sewa karaoke aja udah berapa juta dikeluarkan. Sewa gaun pengantin sudah berapa juta dikeluarkan. Manusia yang bersulit. Agama kita mudah, yusrun. Subhanallah. Nabi menikah dengan sebagian istrinya, ya. Rasulullah katakan kumpulkan makanan yang ada, dikumpulkan, udah makan, itu walimahnya. Ya. Maka agama ini mudah, hanya manusia yang bersulit. Ibadah pun begitu mudah, manusia yang bersulit, yang enggak dikerjakan manusia. Ya. Agama ini kalau benar mudah, kalau enggak benar sulit dia. Bid'ah itu semuanya sulit, semua bid'ah itu sulit. Ya, subhanallah. Zikir teriak-teriak itu sulit. Menggoyang-goyangkan tubuh sulit. Ya, semua bid'ah itu sulit. Ya, agama inilah yang mudah. Tengoklah orang-orang bid'ah ketika tawaf wada. Ya, mereka berkeyakinan tak boleh tawaf wada itu pulang meninggalkan Mekah, Ka'bah dengan membelakangi Ka'bah. Akhirnya mereka jalan mundur ke belakang. Jalan mundur. Ya. Bayangkan banyak orang jalan mundur. Inilah bid'ah, sulit. Subhanallah. Ya. Maka dialah Allah, Tuhan yang lemah lembut, menyukai kelembutan. Agama kita agama yang lembut. Semuanya dalam segala urusan mudah. Dan Nabi kita adalah pemimpin bagi orang-orang yang lembut. Ya, kewajiban kita adalah berusaha untuk berakhlak lembut dalam segala urusan. Dan hanya Allah semata yang memberikan taufik untuk hal-hal semacam ini. Mintalah kepada Allah taufiknya, merubah perangai kita yang kasar menjadi lebih lembut, lebih baik. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pindah kepada nama Allah berikutnya, Al-Witru, Tuhan yang Maha Ganjil. Naam. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-witru wa huwa ismun thabitun fi sunnati fa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lillahi 99 isman mi'atun illa wahidan la yahfaduha ahadun illa dakhala al-jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Nama Allah berikutnya adalah Al-Witru, Tuhan yang satu, ya, yang ganjil, bukan Tuhan yang dua dan seterusnya. Dan dia adalah nama yang terdapat dalam sunnah Nabi, dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW. Dia bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 ya kurangi 1. Tidaklah ada seseorang yang menghafalkan nama-nama tersebut dengan pemahaman yang baik, mengamalkan konsekuensi apa yang dia pahami itu, kecuali masuk ke dalam surga. Dan dialah Allah Tuhan yang witrun, ganjil, yuhibbul witra, menyukai salat witir atau menyukai keganjilan, maksudnya menyukai perkara tauhid, pengesaan Allah. Allah itu Tuhan yang satu, esa, tak ingin disekutukan, maka dia menyukai tauhid agar hamba-hamba menyatukan tujuan mereka dalam beribadah hanya untuk Allah SWT, menyatukan harapan mereka hanya kepada Allah, tawakal mereka hanya kepada Allah. Inilah maknanya. Naam. Wal witru huwa al-fardu alladhi la syarika lahu wa la nadira fa huwa ismun dalun ala wahdaniyati Allah subhanahu wa tafarrudi bi sifatil kamali wa nu'util jalali wa annahu laysa lahu syarikun wa la mathilun fi syai'in minha. والنصوص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي الند والمثل والكفء والسمي عن الله تدل على ذلك وتقرره أو أوضح تقرير. Nah, maka nama Allah Al-Witru maknanya adalah Al-Fardul ladzi la syarikalah,
Zat yang satu, tak ada sekutu baginya. Wala nadhir, tak ada saingan baginya. Fahuwa ismun dalun ala wahdaniyatillahi subhanahu. Nama ini adalah nama yang menunjukkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafarrudihi bisifatil kamal, hanya dia semata yang maha esa dengan segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Sifat makhluk tak ada yang sempurna. Allah semuanya sempurna. Wa nu'util jalal, memiliki sifat-sifat keagungan yang sempurna pula. Wa annahu laisa lahu syarikun wala mathilun fi syai'in minha. Bahwasanya dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempurnaan sifat-sifatnya dan keagungannya, tidak ada sekutu dan tandingan baginya. Dan banyak dalam Al-Qur'an nas-nas yang menafikan bagi Allah adanya sekutu, adanya tandingan, adanya yang sederajat dengan Allah, sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, adanya yang sama tingginya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan banyak ayat-ayat menjelaskan perkara itu dengan sejelas-jelasnya. Naam. Qala Allah Ta'ala فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد وقال تعالى هل تعلم له سميا. Di antara ayat-ayat tersebut menunjukkan Allah adalah Tuhan yang al-witr, yang satu, yang esa, ya. Firman-Nya fala taj'alu lillahi andada, janganlah jadikan bagi Allah adanya tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu tak ada yang dapat menandingi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia mencipta, siapa yang mencipta selainnya? Hanya Dia yang memberi rezeki, siapa yang memberi rezeki selainnya? Hanya Dia yang mengatur alam semesta, siapa yang mengatur dari selainnya? Padahal kalian tahu bagaimana akan sekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang kalian tahu Tuhan-Tuhan tersebut tak akan pernah dapat disamakan dengan Allah Sang Pencipta. Ya. Inilah fatalan kaum musyrikin menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk lain. Padahal hanya Allah yang mencipta. Kemudian dalam firman yang lain, laisa kamitslihi syai'un, tidaklah ada yang sama dengannya. Dialah Tuhan Maha mendengar lagi Maha melihat. Bagaimana Dia disamakan dengan selainnya? Diharap, dipuja, dimintai, tempat bergantung, tempat berpulang. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidaklah ada yang sekufu dengan Allah. Sekufu mana adalah sepantaran, sederajat. Itu sekufu. Dalam pernikahan sekufu itu adalah satu derajat dalam bab agama. Sama-sama muslim agamanya. Dan dianjurkan ya sekufu pula dalam hal-hal lainnya. Ya, sekufu dalam hal-hal lainnya agar lebih mempermudahkan langgengnya rumah tangga mereka. Derajatnya pun demikian. Pernikahan dari seorang yang kaya dengan seorang yang miskin tak sekufu. Walaupun boleh saja kadang-kadang mendatangkan hal-hal yang tak elok. Ya. Yang satu derajatnya mulia, syarif. Yang satu derajatnya biasa. Kadang-kadang mendatangkan masalah di belakang hari. Walaupun Islam telah melebur segala macam hal-hal ini, tapi diperhatikan juga. Ya, lihatlah bagaimana pernikahan antara Zainab bintu Jahshin, ya, dengan Zaid bin Harithah. Zainab enggan menerima pernikahan Zaid bin Harithah. Karena apa? Tak sekufu dia rasa. Tapi ini perintah karena di baliknya ada hikmah. Ini bukanlah anjuran tapi perintah Nabi. Maka Zainab mau tak mau harus terima perintah Nabi. Sehingga turun ayat, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tak boleh ada orang-orang mukmin laki-laki perempuan jika telah Allah tetapkan keputusan mereka memilih mana yang mereka mau. Seketika Zainab terima pinangan Zaid, dinikahkan Nabi Zainab dengan Zaid.
ternyata memang tak jalan rumah tangga mereka dengan baik, dengan tenang, dengan tentram. Zaid berkali-kali datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya tak sanggup dengan Zainab. Kata Nabi, amsik alaika zaujaka wattaqillah. Sabarlah engkau, bertakwalah kepada Allah, tahan dia, jangan kau ceraikan. Padahal Allah telah beritahukan kepada Nabi, pasti Zaid akan menceraikan istrinya. Agar membatalkan tradisi buruk jahiliyah, mereka menganggap haram menikahi mantan istri daripada anak-anak angkat. Dirubah dalam Islam, mengakar dalam tradisi jahiliyah, anak angkat itu sama dengan anak kandung, sehingga tak boleh menikahi istrinya. Maka Allah ingin membedakan, ini bukan anak, meskipun kau nisbatkan dia kepada dirimu. Dahulu Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, tapi dia bukan anak Muhammad. Maka istrinya ya bukanlah menantu bagi laki-laki tersebut. Untuk merubah tradisi inilah Rasulullah dinikahkan Allah dari atas langit ketujuh. Berkata Zainab ya kepada istri Nabi, kalian semua dinikahkan oleh wali-wali kalian, aku dinikahkan Allah langsung dari atas langit ketujuh. Inilah kemuliaan Zainab yang tak dimiliki sisi lainnya. Yang menikahkannya bukan walinya, tapi Allah dengan firman-Nya, falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Tatkala Zaid selesai urusannya dengan istrinya Zainab, kami nikahkan engkau dengannya. Maksud kita, inilah perkara kufu dalam menikah, perlu juga dipikirkan. Dalam masalah akidah, Allah tak ada yang sekufu dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak akan ada apapun yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, walam hal ta'lamu lahu samia. Tahukah engkau Muhammad ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala ketinggiannya? Ya, tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian sifat-sifatnya maha sempurna. Naam. Bil imani bi anna Allah witrun nafyun lisyariki min kulli wajhin fid dzati was sifati wal af'al wa iqrarun bitafarrudihi subhanahu bil 'azamati wal kamali wal majdi wal kibriyai wal jalali wa kadzalika fihi iqrarun bitafarrudillahi bil khalqil kainati wa ibda'il bariyati wa ijadil makhluqati wa tasarrufu fiha bima yasha. Fala nidda lahu wala syabiha wala nadira wala mathil. Ya, mengimani Allah adalah Tuhan yang esa, witrun, ya, yang satu, tak ada baginya sekutu-sekutu. Nafyun li syariki min kulli wajh, menafikan adanya sekutu dari segala sisi. Fidzat, dalam zat Allah tak berbilang, hanya satu. Wasifat, dalam sifat pun hanya satu, sifat-sifat Allah yang maha utuh sempurna, tak ada pada kekurangan. Wal afal, dalam perbuatannya pun demikian, hanya dia yang satu perbuatannya tak sama dengan segala macam perbuatan makhluk. Ya. Wa iqraran bi tafarrudihi subhanahu bil 'azamah. Yang mengimani Allah punya nama Al-Witru adalah merupakan bentuk pengakuan hamba. Dialah Tuhan Allah yang satu, yang dengan segala keagungannya, kesempurnaannya, kemuliaannya, keperkasaannya. Ya. Dan adalah merupakan bentuk pengakuan seorang hamba dengan keesaan Allah dalam segala macam makhluk yang Dia ciptakan, dalam membentuk segala macam makhluk-makhluknya, mengadakannya, ya, dan dalam mengatur segala macam urusan makhluk-makhluknya. Maka tak ada baginya sekutu, tak ada baginya yang mirip dengannya ataupun menyerupainya. Ya Allah Jalla wa Ala. Naam. Wa hadzal iqraru mujibun an yufrada wahdahu bid-dhulli wal khudu'i wal hubbi wal raja'i wat tawakkul wal inaba wa sa'iri anwa'il ibadah. Wa fil Qur'an ayun katsiratun yuqarriru fiha subhanahu al-musyrikina bima la yasa'uhum inkarahu wa la manasa lahum min itsbatihi wa la mukhlisa lahum min al-i'tirafi bihi wa la makhlasa lahum min al-i'tirafi bihi min tafarrudihi bir-rifqi wal mulki wat tadbiri wal ihya'i wal imatati wal bada'i wal i'adati wal irsyadi wal hidayah wa ghairi dhalik liyuqima bihi alaihimul hujjah fi wujubi tauhidihi wa ifradi bil ibadah wa ibtali ma hum alaihi min asyirkil fadihi wal kufril mubin
والعكوف على من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Wahadal iqrar, pengakuan ini bahasanya Allah adalah Tuhan yang esa tak berbilang, mujibun an yufrada wahdahu bidzulli wal khudu, mewajibkan hanya dia semata yang berhak untuk seorang hamba merendahkan dirinya merendahkan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mewajibkan seorang hamba benar-benar memurnikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan harapnya hanya kepada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah, kembalinya hanya kepada Allah, dan segala macam bentuk ibadah lainnya hanya untuk Allah. Dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan hal ini. Ya. Bahwasanya orang-orang musyrik tak bisa mereka mengingkari, tak bisa mereka berlari dari perkara-perkara yang Allah tetapkan demikian. Dia mencipta, tak bisa mereka berlari. Mereka pun mengakui hanya Dia yang berizeki, mereka pun tak bisa berlari. Ya, dan seterusnya. Wala ma akhlasa lahum min al-i'tiraf bihi, tak mungkin mereka berlari dari pengakuan ini sehingga mereka pun mengakui. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit bumi, mereka akan mengatakan Allah. Min tafarrudihi birizqi, mereka yakin hanya Allah memberikan rezeki. Allah yang memiliki segala kerajaan langit dan bumi. Allah yang mengatur semua urusan. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah akan mengembalikan. Allah yang memberi petunjuk dan bimbingan, yang beri hidayah dan hal-hal lainnya. Semua itu agar Allah menegakkan atas mereka hujjah, wajib bertauhid hanya kepadanya semata. Wajib beribadah hanya untuknya semata. Membatalkan apa yang mereka lakukan daripada kesyirikan yang buruk, kekufuran yang nyata, bergantung kepada Tuhan-Tuhan yang tak memiliki sedikit jua pun kemampuan untuk menghilangkan mara bahaya ataupun mendatangkan manfaat. Tuhan-Tuhan yang tidak memiliki kematian, tidak pula memiliki kehidupan, tidak pula dapat mengembalikan manusia. Tuhan yang tak mampu menghidupkan, tak mampu mematikan, tak pula memiliki hari berbangkit dan membangkitkan makhluknya. Untuk apa disembah, dipuja? Nah. Qala Abu al-Abbas al-Qurtubi rahimahullahu wal witru yuradu bihi tauhid fayakun al-ma'na inna Allah fi dhatihi wa kamalihi wa af'alihi wahidun wa yuhibbu at-tauhida ay yuwahhadu wa yu'taqadu infiraduhu duna khalqihi fayaltaimu awalul hadis wa akhiruhu wa dhahiruhu wa batinuhu. Berkata Abu al-Abbas al-Qurtubi, al-witr maknanya adalah, maksudnya adalah Tuhan yang esa. Maka maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya dan dalam kesempurnaan dan dalam perbuatannya adalah Tuhan yang satu. Dan Dia menyukai tauhid, menyukai orang-orang yang mengesakan Dia dalam semua sifat tersebut. Ay yuwahhad wa yu'taqad infiradahu. Allah begitu menyintai agar hamba-hambanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Agar Dia diesakan, agar diyakini hanya Dia semata, tidak ada makhluk yang sepertinya, agar sempurna pengertian hadis antara penggalan pertama dan yang terakhir, zahir dan batin. Ketika Allah itu Tuhan yang witr, maknanya Tuhan yang esa, maka konsekuensinya menyukai orang-orang yang mengesakan Dia dalam segala bab. Ya, itu maknanya. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.